Kita akan menyelesaikan tahun 2021 dan kita masuk 2022. Saudara, banyak orang mengatakan hidup ini adalah sebuah keputusan. Hidup ini memerlukan keputusan. Setiap kita diharuskan membuat keputusan, dan setiap keputusan yang kita buat akan ada konsekuensinya, ada resikonya. Sebenarnya sih ini sangat alamiah ya pemikiran seperti itu. Bahkan ada orang mengatakan hidup ini penuh resiko. Apapun yang kita pilih, profesi apapun yang kita pilih, semuanya ada resiko. Tetapi saudara, kita siap memilih karena kita siap dengan segala resiko dari pilihan kita. Karena itulah apapun yang kita pilih, akhirnya kita karena merasa itu pilihan kita, kita menikmatinya dengan segala kondisi yang ada. Pekerjaan apa yang nggak punya resiko di hidup ini? Nggak ada. Saudara mau dagang, resikonya kalau nggak ada yang beli gimana? Rugi gimana? Betul? Saudara mau jadi apa? Mau jadi dosen? Ada resikonya. Apa resiko dosen? Diomelin mahasiswa ya. Dan sebagainya, semua hidup ini ada resiko, ada konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu tentu tidak membuat kita menyesal membuat pilihan kita. Hampir sama saudara memilih menjadi pengusaha, saya memilih sebagai pendeta. Semua juga ada resiko. Resiko pendeta apa saudara? Dimarahi jemaat. Kalau jemaat marah pendeta bisa, kalau pendeta marah sama jemaat nggak bisa katanya. Kalau jemaat marah sama pendeta, orang katakan namanya juga jemaat pak. Tapi kalau pendeta, percuma pendeta, kan nggak enak kan? Kalau jemaat namanya juga jemaat, kalau pendeta percuma ini. Ya udahlah, kapan-kapan gantian yuk. Saya kembali saudara, saya kembali. Hidup ini memang seperti itu. Semua keputusan yang kita ambil pasti ada resikonya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara bahwa dalam hidup ini juga kita dekat dengan yang namanya pencobaan. Tetapi kalau saya ingin ajak kita untuk melihat firman Tuhan hari ini, bergembira dalam pencobaan, bergembira dalam pencobaan. Apa pendapat saudara? Nggak nyambung ya. Sebelum saya membahas bergembira dalam pencobaan, mari kita bahas apa arti pencobaan. Kalau saudara kembali ke Alkitab, pencobaan itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh orang atau pihak di luar kita dengan tujuan menjatuhkan kita. Sekali lagi, satu upaya yang dilakukan oleh pihak di luar kita, tujuannya satu, menjatuhkan kita. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, karena Tuhan tidak punya keinginan menjatuhkan kita. Dan Tuhan juga nggak mau dicobai oleh siapapun, karena Tuhan juga nggak ingin kita ingin menjatuhkan dia. Bisa ditangkap saudara? Jadi tolong sederhanakan dulu pemikiran kita tentang namanya pencobaan. Sekali lagi pencobaan saya sederhanakan aja. Satu upaya yang dilakukan oleh pihak di luar kita, tujuannya menjatuhkan kita. Contohnya Yesus dicobai di padang gurun. Tujuannya apa? Menjatuhkan Yesus. Dengan berbagai cara, iblis mencoba Yesus. Mencoba untuk menjatuhkan dia. Tapi iblis gagal karena Yesus kuat. Karena Yesus bisa mengatasinya. Jadi inilah namanya pencobaan. Karena itulah Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 misalnya, barang siapa yang merasa dirinya kuat, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Yang dilanjutkan dengan ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kamu. Ya kan, jangan jatuh, hati-hati. Artinya apa? Pencobaan itu berpotensi menjatuhkan kita. Sekalipun kita merasa kuat. Justru ketika kita merasa kuat, pencobaan itu
berpotensi menjatuhkan kita. Jadi orang-orang yang merasa kuat justru harus hati-hati. Nah, kalau sekarang bergembira dalam pencobaan maksudnya apa? Mari saya ingin ajak saudara membaca satu ayat. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalimat ini kalau saudara coba baca baik-baik, bergembiralah sekalipun kamu berduka cita. Begitu kan? Coba saudara gunakan logika berpikir. Bergembira sekalipun kamu berduka cita. Gimana ceritanya nih? Gimana caranya? Bergembiralah sekalipun kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Mari coba kita pilah dulu saudara. Di sini Alkitab setuju mengatakan bahwa berbagai-bagai pencobaan itu membuat orang berduka cita. Karena gak enak saudara. Orang dalam pencobaan itu gak enak. Berduka cita. Alkitab setuju. Tetapi Alkitab juga ingin mengatakan di tengah-tengah pencobaan yang sebenarnya membuat berduka, kamu harus bergembira. Nah, gimana ceritanya nih? Kamu harus berduka cita. Mari, saya ingin kembali kepada apa yang saya jelaskan di awal. Pencobaan itu sumbernya dari luar kita. Betul? Katakanlah ada masalah dari luar kita, ada persoalan dari luar kita yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu perasaan kita, yang mengganggu kenyamanan kita. Yang pasti itu membuat kita berduka cita. Itu tujuannya. Tetapi harusnya kita bisa memilih tidak berduka cita tapi bergembira. Jadi pilihan ada pada kita, mau kita ikuti dari luar yang mengganggu kita sehingga kita berduka cita, atau biarkan dia tetap ada tapi kita tetap pada gembiranya kita. Karena apa? Karena kita yang buat keputusan. Saya nggak mau terganggu. Saya nggak mau terganggu. Sambil contoh kecil aja, walaupun contoh ini tidak terlalu pas saudara. Dulu saudara tahu zaman kita kecil-kecil, tentu yang seumuran saya yang saya sebut. Zaman dulu kalau kita mau punya mainan, ya kita harus ciptakan mainan sendiri, betul. Harus ciptakan sendiri mainan baru punya mainan. Karena itu dulu saudara, kita itu merasa teman itu perlu sekali. Karena kita nggak bisa bermain sendiri. Kalau sekarang kan teman nggak perlu, bagian anak. Karena dia bisa main sendiri, pakai game. Nah, satu contoh dulu sana saudara, karena kita begitu perlunya teman itu. Jadi kalau kita tiba-tiba ada masalah dengan teman kita, yang lain pasti tahu itu. Lain tahu. Nah, seringkali juga waktu masa kecil, saya ingat dulu, saya bicara laki-laki ya. Waktu masa kecil kita, kalau teman kita tahu saya lagi nggak suka sama si Anu dan sebaliknya, maka teman-teman kita akan jadikan kesempatan ini supaya kita berkelahi. Supaya mereka punya hiburan, tontonan. Betul nggak? Zaman dulu kan begitu. Halo, orang-orang yang seumur saya. Jadi segala cara. Akhirnya cobalah dipanas-panasin, akhirnya dipertemukan kita berdua, pertemuan. Nah yang lain ini ada yang mengatakan, saya jadi wasitnya, saya jadi ini. Tapi dulu kalau berantem itu dulu fair saudara, berantem selesai. Tapi saudara kadang-kadang kan biasalah, kalau anak zaman dulu kan udah langsung, ayo. Ya kan, zaman dulu anak kecil. Tapi gak pernah berantem, baru gini-gini aja. Dua-dua pasang, tapi gak pernah berantem. Iya kan dulu kan, kenapa? Gak ada yang berani memulai. Nah akhirnya provokator datang, diambil 2 daun. Ini bapaknya dia. Ini bapaknya dia. Betul nggak? Siapa yang berani nginjak? Main itu, berantem. Saudara coba bayangin, sejak kapan bapak kita jadi daun? Tapi kok terganggu kita?
Kok jadi berantem? Gara-gara kau injak bapakku. Sudah. Padahal kan seperti itu, injak aja, semua daun injak aja. Bapakku di rumah kok, selesai. Tapi kok bisa ini mengganggu kita, saudara? Nangkap maksud saya? Coba kita pahami pergumulan hidup juga sama. Apa yang kita hadapi juga sama. Saya sedang belajar. Kalau saya menghadapi sebuah persoalan, saya yang pertama pikirin dulu. Ini persoalan pekerjaan atau persoalan pribadi saya. Kalau ini persoalan yang terkait dengan pekerjaan saya, dengan tugas saya nggak mau ini menyentuh pribadi saya. Nangkap saudara? Walaupun ini terkait dengan teman saya misalnya. Saya terlibat dengan berbagai tugas organisasi, saudara. Jadi sekitar 2 minggu lalu, saya harus buat satu surat. Yang surat saya ini pasti membuat teman baik saya nggak suka. Tapi saya harus keluarkan surat. Karena saya sebagai pemimpin di organisasi. Padahal teman saya dari mulai sekolah pendeta. Saudara sudah 20 puluhan tahun teman saya dan selalu sampai sekarang baik. Saking kami dulu akrabnya sama teman saya ini saudara tahu. Sampai orang nyebut nama saya untuk manggil dia, nyebut nama dia manggil saya, itu saking dekatnya. Saya katakan sampai gini, saya bilang, bro, tolong apapun yang saya lakukan, tolong pahami. Ini tugas organisasi saya. Gak ada hubungan dengan hubungan kita berdua. Dia bilang sepakat. Sebab kadang-kadang kita ini gak bisa memilah, saudara, antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Betul nggak? Ini yang kacaunya kita, saudara. Nah, saudara kita pilih dulu. Ini masalah pekerjaan atau masalah pribadi? Ngapain kita libatkan pribadi kita pada satu kondisi yang sebenarnya nggak perlu baper? Ini persoalan kita, saudara. Saya kembali ke sini. Jadi kalau ada pencobaan dari luar kita, tergantung kita. Kita mau memilih berduka berarti pencobaan itu menguasai kita. Tapi kalau saya memilih bersuka cita, bergembira, berarti saya katakan, masalah tetap masalah, tapi aku tetap suka cita, tetap bergembira. Dengan kegembiraanku lah aku akan menghadapi engkau. Kira-kira mana yang lebih pas, saudara? Udah pasti kita jadi kalah, kalau kita izinkan pencobaan itu mengendalikan kita, udah pasti kita kalah. Tapi kalau kita memilih bergembira, menyelesaikan pencobaan, pasti kita menang. Amin, saudara. Nah, inilah yang dimaksud di sini, bergembiralah sekalipun. Bisa nangkap sekarang? Bergembiralah sekalipun. Jadi jangan izinkan orang lain yang kendalikan perasaanmu. Jangan orang lain yang kendalikan pikiranmu. Engkau yang harus mengendalikan yang di luarmu, itu maksudnya. Nah, tentu untuk sampai pada posisi itu kan tidak mudah, ada sebuah proses. Saya mencoba mempelajari Alkitab ini dan ingin menyajikan atau menyampaikan pada saudara ada 3 hal yang menjadi proses. Yang pertama adalah, lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, saya sengaja membuat bold ini ya, yang kalimat karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara-saudara, dalam kekristenan memang kita mengenal istilah kelahiran kembali atau lahir baru. Satu ketika dalam Yohanes pasal yang ketiga, ketika Yesus berkata pada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat kerjaan Allah. Nikodemus bingung, lahir kembali. Dia katakan, loh masa saya sudah tua harus kembali ke kandungan ibu saya? Dia nggak ngerti. Yesus katakan bukan, lahir baru. Yesus katakan begini, yang lahir dari daging adalah daging. Itu yang kamu sebut tadi Nikodemus. Tapi yang saya maksud adalah lahir dari roh.
roh kita itu juga harus dilahirkan. Jadi saudara-saudara, ketika dikatakan lahir, melahirkan kita kembali, kalau dalam bahasa Alkitab malah lahir sama dengan menghidupkan kita. Makanya dikatakan dengan kebangkitan, menghidupkan roh kita. Dalam diri manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudara, kita seringkali dikenalikan oleh tubuh dan jiwa kita. Tubuh ya fisik ini. Jiwa yang dalam ini perasaan kita. Kan ini yang kendalikan. Jadi orang paling bisa kan menyakiti tubuh kita atau menyakiti perasaan kita, betul nggak? Pencobaan itu paling sebatas menyakiti tubuh kita, menyakiti perasaan kita, atau mengganggu pikiran kita. Nah, kenapa di sini Petrus mengatakan yang dilahirkan di dalam diri kita ada roh kita, inilah sumber kegembiraan itu. Jadi ketika roh kita sudah dilahirkan, meskipun ada serangan dari luar kepada tubuh atau jiwa kita, tapi kita bisa bergembira. Karena apa? Roh kita yang ada dalam kita, yang telah dilahirkan itu yang mengalahkan keluar. Intinya prosesnya adalah biarlah, izinkanlah Tuhan masuk dalam dirimu, yang mengubah dari dalam dirimu sehingga kalaupun ada serangan dari luar itu tidak akan berpengaruh kepada keberadaanmu. Tidak akan bisa merebut kegembiraanmu. Tidak akan bisa merebut sukacitamu. Amin. Jangan izinkan mengalahkan engkau. Tapi kegembiraanmu itulah yang harus engkau gunakan untuk mengalahkan di luar. Saudara, tapi kita seringkali mengizinkan masuk. Mengizinkan masuk. Seumpama begini saudara, ada orang menyerang kita malah kita buka pintu. Kita persilahkan dia masuk. Kira-kira begitulah. Apa saudara begitu? Saudara tahu orang mengancam saudara, oh silakan masuk Pak, silakan masuk. Masih ada teman lagi? Masih ada teman lagi enggak? Ayo silakan, kalian mau buat apa? Nah terserahlah gitu. Saya kira enggak. Kalau sudah saudara tahu itu mengancam saudara, saudara akan tutup pintu. Betul? Enggak kasih masuk. Kenapa ini juga kita enggak gunakan bagi diri kita? Kalau ada yang berpotensi mengganggu hati dan pikiran kita, ya jangan kasih masuk ke hati kita, jangan kasih masuk ke pikiran kita. Supaya kegembiraan kita tetap terjaga. Itu yang Tuhan mau saudara. Kadang-kadang kita semua masalah kita pikirin. Akhirnya masalah nggak selesai, pikiran pecah. Saudara-saudara, prosesnya coba lihat. Dilahirkan kembali, itu dulu yang pertama. Dilahirkan kembali. Dan ini proses ini hanya Tuhan yang melakukan. Makanya dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu, bukan yang lain. Hanya bersumber dari Tuhan. Jadi kalau tadi bergembira dalam pencobaan, pastikan engkau sudah lahir baru. Engkau sudah ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, di ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara tahu, dalam surat 1 Petrus ini sebenarnya Petrus lebih banyak menyampaikan ini kepada orang-orang Kristen pada zaman itu yang sedang mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak seiman. Kalau saudara nanti masuk ke pasal yang ketiga misalnya, kenapa di sana akhirnya Petrus mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada mereka yang tidak percaya pada Tuhan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sebenarnya di sana katakan ini, orang-orang Kristen pada masa lalu, kebetulan yang masuk gereja itu baru istri, suami belum. Nah suami gak suka istrinya masuk gereja. Suaminya gak suka istrinya ikut Yesus. Sehingga dia buatlah berbagai cara. Sehingga Petrus katakan, kamu harus sabar. Memenangkan dia, itu tunjukkan sikap yang baik. Tunduk sama dia. Supaya dengan ketundukanmu, mereka dimenangkan. Nah, saat itu orang katakan, tapi mana mampu kami? Nah, makanya di sini kembali.
Kamu tuh dipelihara. Artinya apa? Jangan takut. Bahwa dia yang menyakiti kamu, dia yang berjuang menjadikan kamu, tidak akan bisa karena kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi bagaimana cara supaya kita tetap bergembira di tengah pencobaan? Saudara harus percaya, pencobaan ini tidak akan buat aku jatuh. Karena aku dipelihara oleh kekuatan Allah. Amin. Jangan mau terintimidasi oleh masalah dari luar. Tapi tetap percaya. Sekarang fokusnya tetap kepada Tuhan lah. Aku akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan padaku. Bukan lagi kekuatan aku. Tapi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Saudara, kita harus sadar juga. Memang kita bukan orang kuat, bukan orang yang mampu, tetapi kita punya Tuhan yang akan memelihara kita. Sehingga nggak usah takut dengan segala intimidasi, saudara. Nggak usah takut. Tuhan akan pelihara kita. Jadi jalanilah hidup. Tadi saya katakan di awal, keputusan apapun yang saudara pilih dalam mengambil profesi pekerjaan saudara tentu beresiko. Tapi kalau saudara merasa itu yang memang harus saudara pilih dan yang terbaik, kemudian dekat dengan Tuhan, percayalah. Tuhan pelihara saudara di situ. Sehingga kalaupun ada orang mencoba merebutnya dari saudara, saudara akan katakan enggak, Tuhan akan jaga dan pelihara saya, bisnis saya dan sebagainya. Bukan lagi kekuatan saya. Inilah yang buat kita bergembira sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Karena apa? Aku punya kekuatan Tuhan yang menyertaiku. Jadi saudara jangan izinkan. Saya membaca satu kata bijak, kalimatnya kira-kira begini. Jangan izinkan kekuatanmu dilemahkan oleh kekuatan lawanmu. Jangan izinkan kekuatanmu dilemahkan oleh kekuatan lawanmu. Kira-kira terjemahannya begitulah, nggak sempurna terjemahan saya. Saudara-saudara, tapi seringkali kan begitu, kita melihat lawan kita lebih besar dari kita, makanya kita lemah. Nah di sini Petrus katakan iya. Karena itulah jangan bandingkan kekuatanmu dengan kekuatan lawanmu, tapi bandingkanlah kekuatan lawanmu dengan kekuatan Tuhan dalam dirimu. Siapa lebih besar? Jangan ukur ketidakmampuanmu dalam menjalani hari-harimu. Tapi yakinilah bahwa engkau punya kekuatan Tuhan yang memelihara engkau, yang menyertai engkau menjalani hari-harimu. Amin saudara. Sehingga kita optimis melangkah ke depan. Kenapa? Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Ketika Sadrak Mesak Abednego ditantang oleh Raja Nebukadnezar mengatakan, dewa manapun tidak akan bisa selamatkan kamu di tanganku. Apa kata mereka? Kalau Tuhan kami mau, Tuhan kami sanggup. Tuhan kami sanggup kalau Tuhan kami mau. Dan nyatanya memang sanggup kan? Dibuang di api, apa yang terjadi? Tetap segar. Sekali lagi. Jadi di sini mereka tuh nggak mau mereka terintimidasi dengan apa dikatakan raja. Mereka katakan enggak, Tuhan kami sanggup. Tuhan kami sanggup. Mengapa tidak hal yang sama kita katakan pada hidup ini? Hei masalah, hei pencobaan. Aku tidak akan jatuh karena aku dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Amin. Aku tidak akan kalah karena aku dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini yang kedua yang harus kita miliki supaya bisa bergembira di tengah pencobaan. Yang ketiga, lihat ayat yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara lihat di sini, dibuat satu contoh, analoginya adalah bagaimana cara memurnikan emas. Saya nggak tahu saudara paham nggak, harus dipanasin berapa derajat supaya emas murninya keluar. Berapa Celcius? 500. Sedangkan kita cuaca 40 aja udah seperti neraka kita bilang. Tapi emas 500 loh. Supaya murninya kelihatan. Tapi nggak enak ya.
Masa harus segitunya hidup? Masa masalah harus seberat itu untuk memurnikan iman? Gimana saudara? Nggak enak ya? Gimana? Masa harus seberat ini sih masalah ku hadapi yang namanya memurnikan iman? Gimana? Tapi saya mau ambil contoh begini. Saudara-saudara yang pernah kuliah, ketika sudah semester banyak, 7 kah atau 8 kah gitu ya, semester banyak, kemudian dikatakan, wah kamu udah bisa ngajukan proposal skripsi. Wih senang banget kita. Padahal skripsi itu kan perjuangan, itu pergumulan, betul nggak? Halo? Gimana? Ada saudara yang nangis buat skripsi? Tapi kok senang disuruh tulis skripsi? Karena mulai terbayang, begitu selesai skripsi saya di wisuda, maju ke depan pakai toga dan bersanggul kalau cewek. Kemudian keluarga dekat saya datang dan foto-foto dengan saya seharian. Kan ada yang begitu kan, wisuda seharian foto. Saudara, bayangan itu membuat dia bergembira walaupun sedang dikasih skripsi, tugas skripsi. Nangkap maksud saya? Saudara-saudara, itulah sebenarnya analogi itu saya coba ambil menjelaskan ini. Jadi ketika saudara ada persoalan, ada pencobaan dari luar, itu dilakukan Tuhan untuk menguji kemurnian imanmu. Apakah engkau benar-benar bergantung pada Tuhan atau tidak? Apakah masalah ini buat engkau jatuh atau tidak? Saya ketemu paling tidak ada 2 orang yang justru ketika ada pergumulan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Satu ketika saya ketemu dengan seorang ibu, karena dia tahu saya pendeta, dia katakan, Pak Pendeta tolong bantu doa adik saya. Saya bilang, kenapa adik ibu? Dia kena kanker usus. Kanker usus atau kanker hati antara itu, udah lama ini peristiwa 20 tahun yang lalu. Tolong Pak Pendeta doakan dia, tapi Pak, saya perlu sampaikan sama Bapak juga. Saya bilang, kenapa Bu? Adik saya ini justru ketika sakit kanker begitu dia sedang marah-marah sama Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Berarti kalaupun dia ada, dia adalah Tuhan yang kejam. Itu terus bahasa dia, Saya merasa, ya ini tadi salah satu resiko jadi pendeta, ya ini salah satu. Saya katakan, oke Bu, saya akan datang ke rumah Ibu. Iya Pak, tapi nanti kalau ada saya marah-marah sama Bapak jangan tersinggung. Saya bilang, enggak akan tersinggung. Benar. Saya datang sama istri saya ke rumah itu, dia nggak mau turun dari atas. Nggak mau turun, untuk sekian lama nggak mau turun. Akhirnya dibujuk-bujuk, dia cuma diri di tangga. Pak Pendeta ya? Saya bilang iya. Mau doakan saya? Nggak perlu. Mesti di tangga, nggak perlu. Nggak perlu pada doa saya, nggak perlu. Dia marah-marah di situ. Tuhan itu nggak ada. Kalaupun ada nggak adil. Teriak-teriak di tangga. Kakaknya udah diem aja. Saya bilang turun dulu deh. Kita ngobrol. Nggak perlu. Pasti mau doakan saya. Lihat saya bawa Alkitab lagi kan. Kan mau mohon dari saya lagi kan. Saudara-saudaranya. Saya kira sebenarnya dia marah-marah terus di tangga. Saya bilang turun dulu kita doa. Akhirnya dia turun tapi nggak mau duduk. Dia cuma diri. Saya duduk situ, diri. Saya bilang, boleh saya doa? Silakan, doa silakan. Terus saya bilang, ya karena saya udah bawa Alkitab, biasanya sebelum doa saya baca Alkitab dulu. Paket. Baca Alkitab baru doa. Akhirnya saudara, saya baca berapa ayat Alkitab, saya uraikan, cuma begini. Oke, kita doa ya. Ya silakan. Ya udah saya doa. Kemudian saya mau pulang, salaman, tapi tetap cuek begitu dia. Artinya begini saudara, kok udah kondisi begitu, yang dokter pun sudah katakan ini kayaknya sudah nggak ada harapan, kok masih nantangin Tuhan. Dan sebelumnya saya ketemu ibu-ibu juga kasusnya sama. Didoain nggak mau, karena dia merasa kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Akhirnya memang dipanggil Tuhan, tapi setidaknya kan dalam kondisi begitu kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mengatakan bahwa ujian ini memurnikan iman saya? Tapi berbeda saudara, saya ketemu dengan satu ibu yang luar biasa.
Waktu itu dia kena kanker juga. Kemudian saya suka doain dia, sering doain, setiap ketemu doain. Dia bilang begini, Pak, saya tahu Bapak berjuang berdoa untuk kesembuhan saya. Saya juga, Pak. Tapi saya merasa Tuhan sudah menjawab doa saya. Jawaban Tuhan bagi saya bukan menyembuhkan saya, tapi menemani saya menjalani hari-hari saya. Sehingga saya tetap bergembira, Pak. Saya enggak berduka. Sekalipun penyakit ini saya tahu semakin hari mendekatkan saya pada kematian. Saudara lihat, berbeda kan? Dia katakan, saya berdoa untuk kesembuhan, tapi saya tahu Tuhan itu tidak akan menyembuhkan, tapi menemani saya menjalani hari-hari saya. Penyakit itu membuat iman ibu ini semakin murni. Amin, saudara. Kadang-kadang kita mengukur Tuhan dengan pergumulan yang kita hadapi. Tapi sebaliknya Tuhan ingin mengukur kita melalui pergumulan yang kita hadapi. Ayo saling mengukur, ayo. Saudara-saudara, jangan pernah mengukur Tuhan. Tapi Tuhan sedang menguji kita. Berapa banyaknya pun pergumulan sudah hadapi. Katakan, ini memurnikan saya. Ini memurnikan saya. Saya pernah kasih satu ilustrasi pada saudara. Katakanlah saya sekarang berdiri di bawah sini. Kalau saya ada di sini, mau naik ke atas, saya harus selesaikan dulu sebuah pergumulan di sini. Baru saya bisa naik ke atas. Betul? Ketika saya di sini tentu saya harus selesaikan semua pergumulan di sini, baru bisa naik ke atas. Itulah hidup. Hampir sama dengan sekolah, saudara. Jangan pernah merasa akan bisa SMP kalau saudara nggak pernah ujian di kelas 6 menyelesaikan SD. Namanya ujian nasional. Jangan pernah engkau berharap bisa SMA kalau saudara tidak pernah ujian nasional di SMP dan seterusnya. Itulah hidup. Saudara mau menolak ujian, ya kapan naik kelas? Katakan sama Tuhan hari ini, Tuhan, ternyata semua yang saya hadapi ini sebagai ujian untuk naik kelas ya, terhadap iman saya ya. Engkau sedang menguji iman saya. Dan katakan, saya akan buktikan bahwa saya akan lulus dari ujian ini. Makanya kembali, bergembiralah, sekalipun di tengah-tengah berbagai percobaan. Karena apa? Karena rohku, lebih besar dari masalahku. Yang kedua, karena Tuhan menjagaku, menyertai aku dalam menyelesaikan masalahku. Yang ketiga, ini kan hanya ujian yang akan membuat aku naik. Kalau ini kita pahami, saya percaya tema khotbah hari ini, saudara bisa bergembira sekalipun di tengah pencobaan. Karena saudara sedang melihat di belakang itu apa yang akan Tuhan berikan bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.